Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Rahmadani dengan NIM 22017134, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sosiologi pengarang, karya sastra, dan pembaca. Yang keempat, posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Posisi sosial sastrawan berkaitan dengan kedudukan dan peran sosial seorang sastrawan dalam masyarakat. Beberapa contoh dalam sastra Indonesia dapat ditemukan seorang sastrawan yang memiliki kedudukan dan peran sosial yang penting. Misalnya Budi Dharma, pengarang Olenka, Enmetalis, orang-orang Bloomington, Derabat, kritikus Adinan. Di samping seorang sastrawan, juga seorang akademisi, guru besar di Universitas Negeri Surabaya. Posisi dan kedudukan sastrawan yang cukup penting dalam masyarakat, selain memiliki pengaruh terhadap isi karya sastra, juga memiliki pengaruh terhadap keberterimaan karya-karya yang dihasilkan bagi masyarakat. Yang kelima, masyarakat pembaca yang dituju. Agar karyanya dapat diterima masyarakat, maka sastrawan harus mempertimbangkan isi dan bahasa yang dipakai. Novel Para Priayi ditulis Umar Khayyam untuk ditujukan kepada pembaca yang sedikit banyak memiliki bekal budaya Jawa, karena dalam novel tersebut cukup banyak ditemukan ungkapan, kosakata, dan butir-butir budaya Jawa yang melekat pada tokoh-tokoh dan latar masyarakat yang digambarkannya. Yang keenam ada mata pencaharian pengarang dan profesionalisme pengarang. Beberapa kasus di Indonesia, seorang sastrawan memiliki kerja rangkap. Pekerjaan rangkap menyebabkan masalah profesionalisme dalam kepengarangan. Yang ketujuh, dua tradisi kepengarangan di Indonesia. Kajian sosiologi pengarang oleh Jacob Sumarjo. Dalam penelitian, Jacob Sumarjo mengungkapkan bahwa dunia kepengarangan di Indonesia dapat dikatakan dilahirkan dari dua dunia, yaitu dunia kewartawanan dan dunia keguruan. Di samping itu ditemukan dunia kedokteran dan kepegawaian. B. Sosiologi karya sastra. 1. Batasan sosiologi karya sastra. Kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. 2. Wilayah kajian sosiologi karya sastra. Beberapa masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi karya sastra adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. 3. Perlawanan terhadap budaya patriarki dalam konteks Indonesia dalam novel Soman, Telaah Sosiologi Karya Sastra. Fokus kajian adalah isi novel yang dianggap sebagai pencerminan atas realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1980 sampai 1990-an. C. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. 1. Pembaca. Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya. 2. Dampak dan fungsi sosial karya sastra. Dalam hubungannya dengan fungsi sosial sastra, Ian Watts Viadamono 1979 membedakan
adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu 1. Pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. 2. Pandangan seni untuk seni yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. 3. Pandangan yang bersifat kompromis. Di satu sisi, sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Yang ketiga, dampak sosial sastra. Kasus heboh sastra Langit Makin Mendung. Dengan membaca buku tersebut, kita akan memahami bagaimana cerita pendek dapat menimbulkan dampak sosial yang cukup serius. Bahkan, karena bersikukuh tidak mau memberitahukan siapa sebenarnya Ki Panji Kusmin yang mengarang cerpen Langit Makin Mendung, H.B. Jassin telah mempertaruhkan dirinya untuk diadili oleh Kejaksaan 3 Sumatera Utara maupun oleh para pembaca yang marah terhadap isi cerpen tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.